Saya tidak wajib datang lagi, tugas saya sudah selesai. Saya hanya menunggu si botak di penjara itu aja. Karena dia mengatakan mengutip dan menyebarkan sampai 57.000 kali, kan begitu. Kan ditanya tadi, Anda tahu nggak berapa ditonton? 57.000. Makanya saya kadang-kadang ketawa lihat itu orang. Sidang lanjutan dugaan pencemaran nama baik atas terdakwa Rasman Arif Nasution terhadap Hotman Paris Hutapea kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan agenda mendengarkan keterangan saksi korban, dalam hal ini Hotman Paris. Dan yang menarik, Rasman mengaku merasa diuntungkan atas keterangan yang dipaparkan saksi korban yang dengan gamblang menyebut jika Rasman memang benar kuasa hukum Iklim Hakim. Dan tuduhan adanya tekanan pada Iklim Hakim untuk mengakui adanya tindakan asusila yang dilakukan oleh Hotman tidak benar. Keterangan itu disampaikan saksi dari pihak korban usai dicecar banyak pertanyaan dari tim kuasa hukum Rasman. Lantas, apa reaksi tim kuasa hukum Rasman atas keterangan saksi dari pihak Hotman? Karena persidangan hari ini kan sebenarnya dibuka untuk umum, ya kan? Teman-teman pasti sudah menyaksikan dari awal, dari pembukaan sidang sampai penutupan sidang. Artinya keterangan saksi hari ini yang berinisial S ya, itu jelas menguntungkan Bang Rasman. Oke, jelas menguntungkan Bang Rasman, sehingga hari ini kesaksian yang bersangkutan itu jelas apa adanya, tidak dibuat-buat. Jadi jaksa juga berulang kali kan menanya bahwa keterangan hari ini adalah keterangan yang sebenarnya. Jadi kalau ada keterangan yang tidak sesuai dengan BAP, saya rasa itu adalah upaya penyidik untuk menggiring suatu proses penyidikan. Ya, tapi hari ini Majelis Hakim memberikan ruang kepada saksi, memberikan keterangan yang seluas-luasnya, dan dia cuma bilang, saya cuma nanya kepada Kak Iklima 3 pertanyaan saja. Ya kan Bang Rasman kan? Yang pertama adalah terkait dengan kronologi, yang kedua kemudian terkait pertama kronologi, kedua bahwa kalau misalnya alat bukti tidak cukup, bagaimana efeknya. Keterangan dia bahwa dia menyampaikan semua dijawab oleh Iklima, tidak ada yang dijawab oleh Bang Rasman, itu jelas. Yang kedua saya tanya bahwa selama ini kan terdakwa Iklima kan menyampaikan bahwa semua diajarin atau digiring-giring oleh Bang Rasman, di framing. Jelas saksi tadi menyampaikan tidak ada upaya menggiring pada saat preskon itu. Jelas, saya bertanya itu, Bang Rasman bertanya itu, dan mungkin Rahmat juga bertanya, dan Majelis Hakim juga sempat bertanya, dan itu jelas tidak ada penggiringan. Jadi jelas Iklima itu menyampaikan secara spontan dan sendiri, ya kan, kemauan dia sendiri. Jadi tidak ada digiring-giring oleh klien saya bernama Dr. Ranin. Oke, itu dari saya. Iklima bersama dengan lawyernya dan menerangkan selalu bahwa Pak Rasman bertindak sebagai advokat. Ini poin yang paling penting, dan ini poin pembuktian yang sangat sebanding dengan materi-materi yang sudah kami ajukan. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menegaskan bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut di dalam maupun di luar pengadilan, baik secara pidana atau perdata, dalam menjalankan profesinya ketika mendampingi kliennya. Di sisi lain, Hotman yang tidak hadir di persidangan tetap yakin dapat memenjarakan Rasman. Meski saksi yang dihadirkan dalam persidangan kemarin justru dianggap memberikan keterangan yang jelas-jelas menguntungkan pihak Rasman. Bagaimana tidak, keterangan saksi dengan sendirinya membantah tuduhan Hotman yang menuding jika Iklim Hakim dipengaruhi oleh Rasman terkait dugaan asusila. Tuduh-menuduh antara Hotman dan Rasman menjadi tontonan hukum yang menarik. Berulang kali Hotman membeberkan bukti adanya dugaan paksaan yang dilakukan Rasman terhadap Iklim Hakim. Namun, berulang kali pula Rasman membantah tudingan Hotman. Saya tidak wajib datang lagi, tugas saya sudah selesai.
Saya hanya menunggu si botak di penjara itu aja. Kalau nanti saya tidak terbukti, maka patut diduga si S tadi ikut menyebar berita bohong. Karena dia mengatakan mengutip dan menyebarkan sampai 57.000 kali, kan begitu. Kan ditanya tadi, Anda tahu nggak berapa ditonton? 57.000. Nah, konsekuensinya kalau besok saya dinyatakan bebas, insya Allah, saya bisa lakukan dia lapor balik. Tapi karena dia mengatakan saya penjahat seks lah, inilah. Siapa yang penjahat seks? Seorang cewek yang antri mau sama aku. Adakah Iklim Hakim ketika preskon di kantor saya kelihatan nggak di bawah tekanan? Jawabnya tidak. Kalau tidak di bawah tekanan, artinya apa yang dia sampaikan itulah fakta. Maka berbeda dengan pengakuan Hotman yang mengatakan sayalah yang mencuci pikiran dan mengarahkan atau memframing seorang Iklim Hakim mengaku bahwa dia dilecehkan. Dia mengakui bahwa Iklim Hakim jelas dalam preskon itu menyebut saya di awal tidak ingin memakai pengacara terkenal. Ada dalam dakwaan juga ada, bisa kalian buka. Tetapi setelah saya pikirkan, saya menunjuk Bang Razman. Ditanya oleh wartawan, kenapa menunjuk Bang Razman? Untuk menjawab tuduhan-tuduhan netizen. Itu ada. Artinya saya sebagai pengacara Iklim Hakim. Kalau saya sebagai pengacara, saya tidak boleh dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, karena saya menjalankan tugas profesi. Undang-Undang advokat mengatur bahwa advokat tidak identik dengan klien. Makanya sekarang Aspri yang sekarang ikut jadi terdakwa di BAP mengatakan sudah membantah semuanya. Bahkan dia mengatakan aku dari awal di frame diarahkan oleh si Razman katanya. Makanya itu akan, tapi tanpa dihukum pun dia udah dicabut, basnya sudah habis dia. Seluruh bukti diserahkan, di samping itu dia dalam keadaan menangis dan menyebut sayalah pengacara yang dia tunjuk setelah berpikir lama. Di awal dia katakan dia tidak mau jadi pengacara terkenal, tapi belakang dia tunjuk saya untuk bantu karena tekanan netizen. Jadi sebelum dia ke saya sudah jelas dia mengakui ada masalah. Jadi bukan saya yang merekayasa dia bermasalah dengan Hotman, memang mereka sudah ada masalah kok. Hal ini bertolak belakang dari BAP Iklima sendiri. Iklima sendiri menyatakan bahwa dia dipengaruhi. Kemudian kemarin inilah dikuatkan oleh Hotman keterangannya bahwa apa yang disampaikan tuduhan-tuduhan pelecehan seksual itu adalah dari terdakwa atau Pak Razman sendiri. Ternyata dibuktikan oleh Salsabila tadi tidak ada sedikit pun Pak Razman mempengaruhi Iklima, apalagi mengambil inisiatif, apalagi menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh korban Hotman Paris Hutapea adalah perbuatan pelecehan seksual. Ini murni memang analisis pengalaman jam terbang Pak Razman ketika diberikan alat bukti, ketika mendengar keterangan-keterangan daripada kliennya, kemudian mencapai pada suatu kesimpulan yang ini adalah secara hukum. Memang kalau kita lihat dari bukti-bukti yang ada, Hotman Paris Hutapea memang diduga telah melakukan pelecehan seksual. Iklim Hakim juga dengan nada menangis mengaku dilecehkan dan itu di medio Februari 2022. Pengakuan-pengakuan dari Iklim Hakim ini dengan sebutan saya ketika menjawab pertanyaan wartawan diduga, tidak ada yang menuduh.
Ketidakhadiran Hotman di persidangan kembali mengundang tanya. Rasman bahkan secara blak-blakan menyinggung kesehatan Hotman yang sempat ambruk di persidangan hingga harus berobat ke rumah sakit di Singapura. Akibat sakit yang dideritanya itu pula, sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sempat 2 kali tertunda. Belakangan diketahui Hotman menderita lever cukup parah hingga mengeluarkan nanah. Atas hal itulah, Rasman berulang kali mengingatkan seteru abadinya jika kondisi kesehatannya tidak sedang baik-baik saja. Apalagi si Hotman ini kemarin cerita itu sekarang gila lagi. Jadi dia ini udah kewalahan. Hotman, kau tiap minggu sudah berobat ke Singapura. Sudah lari-lari di Orchard Road itu. Hilton udah kelihatan di situ kan. Nah, saya nanti mau nyusul dia ke sana. Kalau bolak-balik berobat nanti saya mau ikut bareng sama dia maraton di sana atau jalan pagi. Tapi ini kan bulan Ramadan kan. Jadi concern lah. Yang harus kalian tanya, Pak Hotman, Bapak kenapa nggak pernah lagi ke klub? Biasanya pergi pagi, pulang pagi. Kenapa nggak pernah? Terus Anda jujur dong, sakit Anda itu apa? Gitu loh, bolak-balik. Itu kan cara Tuhan menertibkan hidup dia. Cara Tuhan juga menertibkan NM dengan di penjara. Cara Tuhan menertibkan Hotman supaya tidak terlalu cuap-cuap. Jadi bagi saya dia nothing, tidak berdaya, dan di dalam persidangan juga dia nggak bisa buat apa-apa kok. Pihak Hotman tim dia, tapi kalau dia enggak, dia kan berobat tiap minggu sekarang ke Singapura. Coba kalian cek dia. Takut saya nanti dia bisa kolaps lagi nih orang. Ya, lever gua bermasalah. Katanya ada bakteri masuk ke lever gua. Bakteri ini berantem sama sel darah putih kan. Sel darah putih kan membunuh bakteri kan. Bakteri ini mati, menumpuk di lever. Kalau sesudah dia menumpuk, dia berubah jadi nanah, masuk ke darah. Disitulah infeksi di darah. Singapura menemukan penyebabnya adalah lever. Tapi dari mana masuknya bakteri nggak tahu. Makanya tiap hari saya masih disuntik antibiotik. Di sini ada infus nih. Ini ada infus di sini. Ada selang di sini sekarang. Sampai sekarang. Jadi tiap hari istri saya suntik. Tapi dengan harapan katanya nanti bakteri yang sudah numpuk itu, kemarin pas saya dicek terakhir di USG sudah berkurang 70%, tinggal 30% lagi. Ini ada nih, tapi saya nggak bisa buka. Ini ada kabel di sini. Ada kabel di sini 2, langsung masuk ke darah gua. Antibiotik sampai tanggal 8 April. Jadi tiap lagi istri saya suntik. Dokter Singapura mengatakan time to slow down. Sudah waktunya untuk slow down. Oh ya, anak saya kan putri saya kan pengacara di London. Dia ditempatkan di Singapura, ya. Yang ngerawat saya kemarin di Singapura dia tinggalin kantornya. Dari anak-anak saya, I'm a happy family gitu loh. Siapa bilang, atau yang bilang sabar banget istrinya. Istri gua baik banget. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.